Satu, dua, tiga. Oke. Jelas. Sama ya? Sama Mas Afgan. Siapa yang mau gantiin Gibran dari Wapres? Gampang ya, banyak betul kan. Yang punya potensi, punya CR utama di DPR. Aduh, Bung Rocky ini main ganti-ganti aja. Soalnya apa yang dikatakan oleh Bung Rocky selalu menjadi kenyataan. Kalau saya pribadi sih, mungkin seluruh rakyat Indonesia pun sepakat. Siapapun yang akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden, syaratnya satu, yaitu memiliki ijazah yang jelas. Mas Wapres. Negara harus hadir, jangan hanya backup perusahaan besar. Kita pengen warga terlindungi, warga lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat jangan sampai tersingkirkan karena ada pemodal besar. Udah lebih. Pernyataan Mas Wapres di Kabupaten Karo tanggal 29 Agustus kemarin. Dia bilang katanya negara harus hadir untuk rakyatnya. Jangan hanya hadir untuk para pemodal besar, oligarki. Bener gak? Yang akhirnya menyingkirkan hak-hak tanah adat, tokoh ulama, masyarakat kecil. Bener kagak? Gue cari-cari literasinya, men. Kalau ini diarahin ke Pak Prabowo sebagai presiden, nggak mungkin. Pak Prabowo kemarin ngeluarin perpres terkait pembatalan proyek PSN di Rempang, Ekopark, PIK 2, bener kagak? Iya kan? Tapi gue dapat data bahwa di eranya Pak Jokowi, bapaknya Mas Wapres, itu hak-hak tanah adat, bahkan Rempang, lu tahu kan kondisinya kayak apa waktu itu, nenek-nenek dikriminalisasi segala macem, tanah-tanah adat di Papua semua segala macem. Berarti sekarang Mas Wapres nyerang bapaknya, idola gue, men, Jokowi. Berarti kita sekarang punya Wapres yang durhaka sama bapaknya. Bapaknya dijelek-jelekin, men, depan umum. Bener gak? Sebuah dokumen pribadi, apalagi yang dimiliki orang sekelas wakil presiden yang juga anak presiden, kok ya bisa diragukan? Loh, ini orang gere loh ini. Bukan sesuatu yang sepele kalau sampai orang nomor 2 di Indonesia itu diragukan ijazahnya. Ini semacam batas kepercayaan rakyat pada keluarga Jokowi. Beneran setipis tisu dibelah 7 aja, atau malah sebesar jembatan Sirotol Mustaqim gitu loh. Tipis, seolah-olah apa saja yang ada pada mereka itu hanya bisa memberi beban berat, tidak malah memberi beban ringan pada bangsa ini. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk berkaca. Ngilo gitu dewe-dewe lah, dalam hidup itu mesti hati-hati. Lo sekelas jabatan presiden dan wapres iso dionyo-nyo masalah individu itu, Pak, kebangetan itu. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Mereka yang menggugat rasa geleme dhewe ujug-ujug gugat, pasti dia punya bukti-bukti awal untuk menggugat sebuah permasalahan, termasuk ijazahnya Jokowi. Lu sang bapak usai menjabat baru diributkan, anak menjabat setahun yurung genep, memunculkan keributan juga ini. Ini sejarah Indonesia yang paling kelam seumur hidup begawan ini. Mungkin malah rung menjabat wis eneng umyak deh. Ya dulu sudah ada umyak. Kita jadi kayak membayangkan seorang perempuan mengandung ning rung proses nikah. Iya tak umyak. Anak lagi neng weteng aja masih dalam kandungan, wis gegeri keluarga. Dia saat Gibran jadi calon wali kota, kan ya wis gawe PDIP Solo sempat gegeran tuh. Politisi-politisi di Indonesia itu justru sangat rentan setelah dia lengser dari masa jabatannya. Kang Emil, dulu itu terkenal dan menjadi fenomena di Indonesia. Setelah lengser, diserang habis-habisan, diungkap
aib-aibnya. Kemudian Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang si wapres kita, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Kita teruskan di sini teman-teman, namun sebelumnya dulu kita lihat komentar dari para netizen tentang cuplikan video ini. Di sini disampaikan, inilah ciri khas kalau ternakan gak lulus ujian bikin malu anak bangsa. Selanjutnya, kasihan Gibran jadi tumbal ambisi orang tuanya. Kemudian teman-teman di sini si Gibran harus segera dimakzulkan, gak pantas jadi wapres. Nah, seterusnya di sini, waduh kasihan banget bangsa Indonesia sebesar ini dipimpin wapres ijazah gak jelas aliasnya plongo-plongo. Nah, setiap pidato kok kayak orang lagi bangun tidur ya. Rohnya belum ngumpul semua, cingklung gak ada kualitasnya sama sekali. Kemudian teman-teman dilanjutkan di sini, dipikir negara ini punya bapaknya, memimpin untuk mainan, sadar nggak mau Gibran, kalau nggak mampu jangan dipaksakan ya. Tak mungkin malu karena sengaja untuk bikin gaduh negara. Kemudian di sini teman-teman, semoga rakyat Indonesia segera sadar terlepas dari pengaruh sihir mulmul. Terbukti ucapan Pak Mahfud, Gibran jadi bahan olok-olokan sepanjang hidupnya. Kita teruskan lagi di sini teman-teman, mana termul nggak ada yang komen apa sudah mengakui kalau junjungannya hanya pelongo-pelongo dan nabrak konstitusi, digendong bapaknya, dibuka pintu oleh bapamannya, angel-angel mau jadi negara kayak apa Indonesia kalau yang pimpin ini tinggal uta bapaknya, kayak gunung 10 tahun koruptor dikasih uang untuk maling, nah sekarang terbongkar maling-malingnya hadeh. Nah, kemudian teman-teman, siapa yang mendatangkan mereka, apalagi dengan karpet merah PSN berdalih investasi, siapa percaya bila hati dan yang diucapkan tidak sesuai. Kemudian di sini masih waktunya main game, dipaksa jadi wapres, maksa dan ambisi banget bapaknya gak tahu malu. Kemudian teman-teman di sini disampaikan netizen wajar kritik ke PDRRI 2, karena rakyat tidak mau punya pemimpin yang selalu tidak bisa menjawab setiap pertanyaan warga, para TNI dan semua rakyat, padahal yang dipertanyakan warga itu teramat penting bagi keselamatan warga. Kami rakyat sangat kecewa bahwa kami punya wapres yang tidak ada fungsi selain pencitraan, tidak ada lagi kinerja. Kasihan Bapak Prabowo, cuman AHY yang sering membantu Bapak Prabowo. Nah, di sini gimana kalau ibunya di istrinya melihat video ini, hilang sudah harga dirinya, duit tas mewah nggak ada artinya jika hidup terlihat dibully rakyatnya sendiri. Kemudian wapres Gibran, kalau nggak dapat gaji, tunjangan dan fasilitas bolehlah, tapi kalau semua didapat dirugilah. Kemudian diteruskan lagi di sini teman-teman, disampaikan bahwasanya pidato saja tidak jelas, wapres-wapres anaknya Pak Mukidi, kasihan anaknya dipaksakan jadi wapres yang jelas gak berhasil dan tidak masuk akal sama sekali. Kita teruskan lagi di sini teman-teman, disampaikan memang yang seperti itulah yang bisa Gibran lakukan kalau ada tamu negara tidak percaya oleh Prabowo, karena kemampuannya tidak ada yang bisa Gibran ngumpul tukang ojek palsu ya. Selanjutnya di sini teman-teman, Gibran ini bisa mengukur diri nggak sih bahwa Anda itu tidak punya kemampuan, rakyat malu punya wapres seperti Gibran ini. Kemudian kita teruskan lagi di sini, kita lihat lagi bagaimana tanggapan dari para netizen. Di sini disampaikan, makanya rakyat Indonesia untuk kedepannya harus benar-benar jeli dalam memilih pemimpin, jangan asal senang kepada orangnya, tapi kinerjanya juga dipertanyakan ya. Kemudian, seperti nggak ada orang pintar lagi di negeri ini sampai dia jadi pejabat, gimana mau menuju Indonesia emas ini, sebuah rakyat Indonesia cemas. Kemudian teman-teman disampaikan di sini diteruskan, aduh Gibran udah mundurkan diri aja daripada masyarakat di demo suruh kamu mundur, tapi lumayan lah kalau buat mimpin hancip mah. Kemudian di sini teman-teman, rawan keamanan bukan salah rakyat, tapi salah pemimpin atau pejabat karena tidak ada keadilan, termasuk aparat keamanan yang bikin rakyat sakit hati karena dibikin aturan-aturan konyol. Jadi sumber kekacauan semua berawal dari pihak pemerintah pusat dan daerah, rakyat jadi jengkel, maka timbullah bermacam kejahatan ya. Keinginan pemerintah negara ingin luas, rakyat ingin banyak tapi nggak sanggup mengurusnya.
Nah, kemudian di sini disampaikan teman-teman, pengorbanan seorang ayah walau anaknya nggak punya kepintaran dan wawasan demi memperpanjang kekuasaan tega non balin anaknya tuk dicemooh rakyat. Perlu dites apa kena narkoba dari segi mata dan omongnya aja suka nggak jelas rakyat memantau. Orang yang kecanduan narkoba biasanya orangnya pada habis dan nggak punya malu walaupun nggak punya skill. Kemudian diteruskan lagi di sini, kalau rakyat protes jangan marah karena rakyat adalah bos yang punya negeri ini. Justru yang ada di pemerintah itu pegawai rakyat karena digaji pakai uang rakyat. Nah, seharusnya malu jika yang duduk di pemerintah bekerjanya tidak amanah, malah ada uang rakyat jadi milik pribadi alias korupsi. Jika ada yang seperti itu, maka rakyat berhak mengadili jika orang-orang yang diamanatkan untuk bertugas mengadili di dunia tidak bekerja dengan jujur, contoh kepolisian, kehakiman, KPK, dan lain-lain. Kemudian diteruskan di sini teman-teman, sekali-kali Gibran harus diberi tanggung jawab untuk kunjungan kenegaraan, jangan diwakili oleh AHY terus, karena itu bukan tugas AHY. AHY sudah punya tugas sendirian dan itu tanggung jawab Wapres. Fungsi Wapres kan untuk mewakili apabila Presiden berhalangan hadir, biar rakyat tahu seperti apa kualitas dan kapasitas dalam menghadapi tamu kenegaraan ataupun tamu dari asing. Kita teruskan di sini teman-teman, disampaikan di sini baru Gibran Wapres yang gak berbobot dan bikin malu Indonesia, wajib dimakzulkan Gibran dan adili Jokowi segera, banyak sudah kerusakan negara kita. Nah, kemudian Gibran lebih baik mundur dengan legowe, lebih terhormat daripada kamu ejek-ejek terus karena kekuranganmu untuk menjabat sebagai orang nomor 2 di Republik ini tahun 2029. Persiapkan diri di Pilpres nantinya. Kemudian kita lanjutkan di sini teman-teman, kenapa ya negara yang besar Indonesia bisa dengan segudang permasalahan yang harus dihadapi, tapi pemilu yang menghabiskan uang triliun hasil yang jadi wakil presiden seperti ini. Selanjutnya di sini pemimpin adalah cerminan rakyatnya, yang dipilih kayak gitu ya gimana dengan yang milih nantinya. Seterusnya di sini kemudian disampaikan di sini, serahkanlah urusanmu sesuai dengan kemampuannya, karena bila diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tangguhlah kehancurannya. Nah, memangnya negeri Konoha ini kurang banget ya orang yang pintar-pintar dan cerdas kok milihnya yang di Wakanda. Kemudian teman-teman di sini disampaikan jangan emosi dan bercermin dulu supaya rasional, melanggar 3 hierarki perundangan NKRI 1 ya. Kemudian dilanjutkan lagi di sini, tugas Gibran lebih top, benar kotop, ngecek pos kamling, ngecek banjir di Bali malah diusir bagi sembako. Kemudian teman-teman di sini efek Pilpres curang, semua potensi penggugat Pilpres dipenjarakan, seluruh kekuatan dibayar dari hasil jual aset SDA NKRI. Nah, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. NKRI harga mati.